Saya percaya 6 bulan terakhir waktu kita melalui 2023 dari Januari sampai Juni kemarin banyak hal yang terjadi, saudara. Saya bulan-bulan Mei kemarin saya sakit hampir 1 bulan penuh. Saya nggak tahu itu katanya sakit COVID atau apa. Sakit itu membuat saya rasanya seperti mau mati setiap hari. Saya sampai bingung, Tuhan saya ini kenapa sakit ini kok nggak sembuh-sembuh. Jadi cuma batuk, tulang nyilu, semua sakit, rasanya badan itu nggak enak semua, saudara. Jadi selama 1 bulan itu saya cuma hanya duduk nyembah, Tuhan tolong saya, Tuhan saya nggak kuat ya gitu. Lalu sebelumnya juga saya kecelakaan waktu lalu. Saya ya, sama anak saya lagi jemput dia sekolah, saya pulang sampai di depan gang rumah saya nggak tahu, saya nggak lihat ada motor dari bawah nabrak saya terlempar, dada saya kena apa setir motor, itu sesak juga sampai saya juga akhirnya istirahat dulu kerja. Jadi banyak hal yang Tuhan izinkan kemarin terjadi di bulan-bulan 6 bulan terakhir itu. Hanya satu hal yang Tuhan ingatkan waktu saya masuk di bulan Juni ini, Tuhan cuma katakan apa? Apakah kamu khawatir akan hidupmu? Apakah kamu takut akan hidupmu? Akan hari yang ke depan apa yang akan kamu lalui? Memang banyak hal yang terjadi, mungkin kadang sampai nyaris-nyaris. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di GM. Apakah 6 bulan terakhir ini Tuhan ajak dalam petualangan-petualangan yang nyaris-nyaris itu. Saya tiap malam itu waktu saya sakit rasa COVID itu saya tiap malam cuma doa, hanya nyembah, saudara. Doa obat itu seperti yang nggak ada rasanya, semua nggak makan, nggak ada. Saya ini orangnya paling suka makan, tapi waktu sakit itu saya nggak pernah mau sentuh makanan. Tapi dipaksa sama istri, ayo semangat, semangat, anak-anak masih kecil. Jadi saya paksa diri saya. Tapi waktu sudah saya lewati hari ini, masuk di bulan ke-7 ini, Tuhan cuma memberikan tema buat saya, menang atas khawatir, saudara. Kita buka dulu ayatnya. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan, saudara, segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya nggak tahu hari ini apa yang membuat saudara khawatir. Sakitkah? Atau ekonomi kah? Atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin Tuhan ini di luar batas kemampuan saya hari ini. Saya nggak ngerti saya harus berbuat apa, tapi saya mau terus maju dengan Tuhan. Saya waktu sakit itu saya sudah nggak bisa ngomong. Mungkin ada beberapa yang sakit seperti Pak Roy juga sedang mengalami sakit, mungkin nggak nyaman. Tuhan izinkan terjadi buat saya 6 bulan terakhir ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi 6 bulan berikutnya. Tapi di bulan ke-7 ini Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Waktu engkau khawatir itu tidak akan menambah sahasta dalam hidupmu. Apapun yang kau khawatirkan itu nggak berguna, Tuhan katakan. Kita akan belajar, saudara. Saya buka tentang kata khawatir. Khawatir itu ada berapa pengertian. Yang pertama prihatin, kedua cemas, ketiga pikiran yang bercabang, yang keempat khawatir. Jadi saya simpulkan adalah bahwa khawatir itu adalah takut atau gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti terjadi, saudara. Hari ini kalau kita lihat keadaan yang sedang terjadi, dunia ini sedang seperti menunjukkan kita sesuatu. Ayo, kamu berani nggak tetap pegang Tuhanmu? Ayo, kamu tetap percaya nggak bahwa Tuhan akan buat kuasa dalam hidupmu? Buat saya secara pribadi, waduh Tuhan, sakit kemarin, saya kan sempat berhenti akhirnya. Saya sempat kesaksian waktu saya bahwa saya sekarang ada pelayanan di Surabaya. Saya berhenti, pemasukan otomatis stop, saudara. Tapi saya lihat mujizat Tuhan tuh gini, selama saya tidak pernah masuk hampir 1 bulan lebih, saya tetap dapat tiap bulan tanpa pernah dikurangi sedikit pun apa yang menjadi bagian saya. Saya lihat itu mujizat Tuhan buat saya. Di mana ada orang kerja yang kalau nggak masuk selama berapa bulan, itu bisa masih tetap dibayar dengan harga yang Amin. Tidak dikurangi sesuatu apapun. Saya sampai lihat Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu suatu bukti bahwa Tuhan tuh mungkin buat kita keadaan kita itu membuat kita sesak, saudara. Tapi percayalah, ada suatu cerita-cerita lain yang sedang Tuhan buat, yang kita nggak perlu pikirkan hal itu, tapi biarlah Tuhan yang mengerjakan bagian dia, sehingga kita hanya duduk dan mengangkat tangan, terima kasih Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena hari ini iblis sedang membuat pikiran kita dibuat bercabang. Kita dibuat takut dengan sesuatu hal yang
Ya mungkin akan terjadi, tapi Tuhan katakan bahwa engkau akan melewatinya. Engkau hanya akan melihat, walau 1000 rebah, 10.000 di sebelah kiri kananmu rebah, engkau tidak akan pernah melihat bahwa engkau akan celaka. Walaupun kenyataan yang kita alami, kita ketakutan. Jujur, takutan itu pasti ada buat setiap kita. Yang kedua, pengertian daripada kata khawatir, dia memperhatikan sesuatu yang terjadi itu full, benar-benar dia perhatikan itu. Wah, apa ini yang mengamati lah, mungkin keadaan, tiba-tiba bencana kemarin di Tretes terjadi gempa juga. Istri saya telepon, aku saya, wah, lihat kenyataan itu seperti dipikirkan, direnungkan. Waduh, akhirnya lama-lama iman kita menjadi keropos. Mari kita belajar melihat keluar. Saya beri contoh, saudara. Ada contoh di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 tentang cerita seorang Abraham, Tuhan. Di ayat 1, Kejadian 15 ayat 1 dikatakan gini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisai, upamu akan sangat besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham, ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Dia lihat kenyataan bahwa Tuhan tuh berjanji bahwa dia akan mempunyai anak. Tapi sampai hari itu, kenyataan hari itu, Tuhan katakan, akulah Allahmu, akulah perisai hidupmu. Kenyataan yang dia hadapi, seorang Abraham bilang, kamu tidak beri aku anak. Tuh. Di ayat yang ketiga dikatakan lagi Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi di ayat 5, yang menarik itu di ayat 5, waktu Abraham asik-asik cuma berkeluh kesah tentang keadaan, kenyataan yang dia hadapi, Tuhan bawa dia ke suatu hal yang di ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan tidak suka kita terlalu banyak memikirkan masalah tekanan yang kita hadapi. Karena waktu Abraham memikirkan keadaan kenyataan yang dihadapi, aku nggak punya anak, padahal engkau udah berjanji. Tapi Tuhan cuma katakan, lihat di langit. Artinya, orang kekhawatiran, masalah kekhawatiran terbesar adalah dimulai dari mata kita. Waktu mata kita salah memandang kenyataan yang terjadi, maka iman kita akan membelok. Itu akan membuat kita tidak percaya lagi akan kebesaran Tuhan, tidak akan lagi percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Mari sekali-sekali waktu kita sedang mengalami tekanan yang amat besar, Tuhan cuma ajar, pandanglah ke langit. Lihatlah bintang. Artinya Abraham punya masalah dengan sebuah pandangan dia. Itu pun terjadi buat saya waktu saya sakit 1 bulan itu. Pandangan saya cuma dibikin gini. Saya cuma main gitar, tapi saya tidak pernah merasakan enaknya main gitar. Saya tidak bisa merasakan enaknya nyembah hati, itu cuma galau. Tapi saya cuma bilang, Tuhan baik, Tuhan baik. Walaupun saya dengar itu suara saya itu fals, saudara. Nggak enak, bahkan dalam hati itu rasanya seperti, aduh Tuhan ini nyawa kayaknya mau keluar, Tuhan mau mati, Tuhan. Gimana Tuhan, tolong aku. Tapi Tuhan bilang, rubah cara pandangmu hari ini. Pandanglah ke langit, lihatlah Tuhan itu sangat dahsyat dalam hidup. Itu yang Tuhan lakukan pada Abraham. Mari hari ini Tuhan ingatkan. Masuk di bulan ke-7 di tahun 2002. Rubah cara pandangmu tentang siapa Tuhan kita. Rubah cara pandangmu. Waktu engkau merubah cara pandangmu yang terjadi di ayat 6, 15 ayat 6 kejadian tadi, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya mata dan hati ini tidak pernah bisa berubah, saudara. Kalau mata kita salah memandang, hati kita akan berubah. Otomatis akan berubah semuanya. Akhirnya kita mulai meragukan Tuhan. Itu masalah-masalah yang harus kita pelajari hari ini. Kalau saudara bisa masuk di bulan yang ke-7 tahun ini, bisa masuk 2023, itu merupakan mujizat, saudara. Saya lihat tahun 2020 sampai 2022, berapa orang ratusan yang mati begitu. Seperti kita lihat, wah kiri kanan mati, ini mati. Di tempat saya itu selalu di masjid itu diumumkan, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Lalu ada suara ambulan, kita bisa melalui itu semua. Bukan karena kita kuat, saudara, sekali lagi. Karena kita mau mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kunci buat kita bisa terus melangkah sampai hari ini.
Bukan lagi pikiran kita, program kita, tapi bagaimana kita berani terus memandang Tuhan kita yang dasar itu dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Tuhan mau kita rubah pandangan itu. Sehingga waktu kita merubah pandangan kita, hati kita akan setiap hari otomatis, aku percaya. Aku percaya buat semuanya. Aku percaya buat setiap langkah demi langkahku adalah mujizat yang Tuhan nyatakan. Walaupun yang aku alami hari ini, aku sakit Tuhan. Tapi aku percaya waktu pandanganku pandangan akan Engkau, akan terjadi sesuatu yang besar dengan Engkau. Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Seorang Paulus dan Silas waktu dia ditaruh di dalam penjara paling tengah, dibelenggu kiri kanan, hanya dia lakukan menyanyi, Tuhan terima kasih, Tuhan terima. Mungkin dia menyanyi seperti itu sampai seluruh orang di penjara itu mungkin mendengar. Tiba-tiba Tuhan buat caranya, terjadi gempa, akhirnya terlepas secara otomatis belenggu itu. Hari ini kita harus melihat itu. Masuk bulan ini, tahun ke depan makin jahat semuanya. Kalau saudara lihat berita inilah ini, waduh saudara, kalau saudara pikirkan itu, saudara akan hancur. Tapi mari hari ini kita kembali kepada kebenaran firman. Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Hanya dengan sebuah tongkat, pukul laut Musa lewat. Amin. Hanya dengan berani mempercayai Daniel doa 3 kali sehari, singa pun tidak berani makan dia. Walaupun dalam kenyataan itu adalah sebuah kebodohan. Mempercayai Tuhan. Dengan hanya terus berdoa 3 kali sehari. Tapi dia harus masuk, tetap masuk dalam lubang singa itu. Itu yang hari ini kita sedang hadapi. Karena dunia hari ini matanya sedang tertutup. Tidak bisa melihat lagi. Bagaimana kita dengan anak Tuhan yang punya dahsyatan itu. Kita hanya bisa ini loh hidupku. Yang Tuhan pimpin. Sekarang Tuhan mau bukan hanya pandai kita berbicara di sebuah altar mungkin. Pandai dalam acara pelayanan, tapi Tuhan mau hidupmu ini loh. Apakah bisa menjadi harum yang wangi buat orang sekitarmu. Sehingga orang waktu melihat engkau, mereka merasakan kelegaan. Kelepasan, karena mereka melihat bahwa kita melalui proses demi proses. Saya jatuh bangun. Tapi saya percaya saya cuma mengalihkan terus pandangan buat Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan mampukan aku dalam keterbatasanku. Kita ini sangat terbatas. Makanya tema hari Tuhan katakan, menang atas khawatirmu, bukan karena engkau, tapi karena engkau mau memilih Tuhan dalam hidupmu. Itu yang membuatmu menang. Hari ini kita perlu Tuhan. Bagaimana cara kita terus bisa mengalahkan cara pandang kita ini supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita terus percaya. Kita buka, ada satu ayat di Hakim 1 ayat 3. Ayat ini juga sangat menarik buat saya. Hakim 3 ayat 1 dikatakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Buat kita orang kekristenan kita, bahwa waktu dalam tekanan itu artinya Tuhan sedang melatih kita berperang supaya kita dapat melewati semua dan membuktikan bahwa Tuhan itu kuat. Sehingga kekhawatiran itu tidak perlu. Karena Tuhan yang sengaja, saudara. Kalau lihat di ayat ini, sengaja Tuhan bilang, saya tinggalkan musuh-musuh. Tuhan tinggalkan. Kadang kita berdoa, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, maut, sekalipun apapun. Tuhan katakan di ayat ini, enggak. Justru Tuhan izinkan itu semua turun supaya apa? Kamu dilatih berperang. Orang yang siap dilatih berperang artinya Tuhan mau bawa ke dalam kedewasaan. Waktu engkau dewasa, engkau akan menjadi orang yang dapat memberi solusi buat setiap orang. Jadi waktu masalah itu datang, itu membuktikan bahwa kita disayang Tuhan. Amin. Kita perlu sadar itu. Semakin masalah tekanan itu banyak, asal tidak dosa loh saudara. Tapi kalau masalah itu tekanan diizinkan karena kita sudah berusaha hidup benar, Tuhan izinkan, artinya Tuhan sudah katakan, kamu dewasa nak. Hanya orang dewasa yang akan Tuhan bawa untuk masuk dalam medan pertempuran dia. Tidak bisa, orang yang lemah, nggak bisa pegang pedang, mau disuruh bunuh musuh, bagaimana caranya? Kita akan jadi orang bodoh, dipermalukan oleh sejarah. Maka Tuhan izinkan, masuk terus dalam medan peperanganku. Peperangan yang Tuhan ciptakan, bukan peperangan yang kita ada-adakan sendiri.
Ini Tuhan yang membawa, bukan manusianya, tapi Tuhan yang membawa. Aku akan membawa engkau dalam peperanganku. Sehingga kemenangan itu akan dilihat orang, bukan engkau yang melihat, orang yang akan melihat. Mungkin yang paling termudah, orang melihat perubahan kita dalam apa? Berkata-kata. Perubahan dalam apa? Dalam berperilaku, ketemu orang senyum, mungkin dulu susah, sekarang bisa senyum, halo selamat pagi, shalom. Ada yang dirubah dalam Tuhan melalui tekanan, masalah yang ada. Saya tidak tahu apa yang diizinkan saudara terjadi. Kita nggak tahu. Musuh-musuh dalam hidup kita mungkin masih banyak semak duri dalam hidup kita. Mungkin masih ada batu-batu. Mungkin kita merasa aku udah kuat kok. Tapi Tuhan lebih tahu saudara. Sehingga waktu tekanan itu terjadi, saudara tidak diizinkan Tuhan untuk khawatir. Tapi Tuhan izinkan saudara masuk dalam tekanan supaya saudara dewasa. Intinya itu. Selanjutnya saudara. Dikatakan bagaimana cara untuk kita bisa menang. Tadi saya katakan pengertian tentang sebuah khawatir, tentang kelemahan dari kekhawatiran adalah mata dan hati kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang dalam kekhawatiran kita. Tadi kembali ke ayat 1 Petrus 5 ayat 7 tadi dikatakan bahwa serahkan segala khawatirmu. Kata serahkan itu adalah menyerahkan semua, mengalasi saudara. Mengalasi itu saya cari persamaan katanya itu ada di Lukas 19 ayat 35. Serahkan. Bunyinya gini ayatnya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas. Kata mengalasinya itu sama dengan yang ditulis di 1 Petrus 5 ayat 7 yaitu serahkan. Artinya saya ambil kesimpulan nih loh. Waktu mengalasinya dan Tuhan naik di atas kuda itu bisa dikatakan kata menyerahkan itu artinya melemparkan itu, menempatkan itu di atas, menempatkan Yesus biar Yesus yang ada di dalam setiap tekanan kita. Tuhan mau serahkan tuh bukan ini Tuhan, tapi Tuhan kata lemparkan itu buat aku. Itu bagianku bukan bagianmu. Bagianmu adalah jalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Itu bagian kita. Tapi ketakutanmu, kekhawatiranmu apa yang akan lemparkan itu buat Tuhan. Itu kata yang Tuhan pakai di Lukas 19 ayat 35. Tuhan naik di atas keledai. Di keledai itu ditaruh pakaian-pakaian mereka. Supaya Yesus duduk di atas keledai itu. Kata mengalasi itu artinya biarkan, izinkan Tuhan yang menduduki semua masalahmu. Serahkan itu artinya bukan kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita, yang menduduki masalah kita dan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang ada dalam setiap masalah kita. Amin. Sehingga hari ini kita percaya bahwa Tuhan katakan serahkan itu, serahkan, serahkan. Selesai. Tapi ingat kata serahkan ini punya musuh saudara. Musuhnya apa saudara? Efesus 4 ayat 27. Musuh dari kata menyerahkan adalah dikatakan Efesus 4 ayat 27, janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu hidup kita ini adalah pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan adalah dengan kata sebuah pilihan. Pilihan mau ikut kata Tuhan atau kata kita. Milih berdoa atau memilih kesibukan kita. Apapun yang kita lakukan setiap hari. Hari ini pun kita diperhadapkan pilihan. Mau ikut Zoom atau pergi. Pilihan. Tuhan ingatkan, waktu engkau belajar menyerahkan Tuhan, menyerahkan itu semua buat Tuhan. Kalaupun belum dijawab, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu bukan tugas Tuhan, itu tugas kita untuk melawan itu semua, mengcancel, melawan apa setiap intimidasi yang berusaha melemahkan. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Tuhan sudah kasihkan janji firman-Nya buat setiap kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Sekarang Tuhan katakan, kamu pilih yang mana? Kalau kita bisa melalui sampai 2023 ini, kalau kita tetap memilih cara dunia, kita salah berarti. Waktu kita tahu kita bisa masuk 2023 karena kita tahu kita sudah memilih Tuhan dalam hidup kita. Jangan beri kesempatan buat si iblis. Dikatakan di Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu pencobaan di padang gurun. Tuhan melawan semua apa yang katakan iblis. Iblis menyerang dia bukan dengan kata-kata biasa. Firman saudara. Rubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti. Tapi dari setiap kata kebenaran firman yang keluar.
Dikatakan lagi, loncatlah dari bait suci. Nanti ada yang menatang engkau, yang menangkap engkau malah. Tuhan katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis hari ini bermainnya cantik, saudara. Bermain dengan firman. Dari zaman dulu dia bermain dengan firman. Waktu kita beri kesempatan, iblis dipikir dengan otak kita. Oh iya ya, benar ya. Iblis ini benar maksudnya. Kita tidak tahu ada iblis di situ. Kita lihat Petrus. Waktu Tuhan Yesus katakan, orang yang ikut aku harus sangkal diri, pikul salib, dan aku akan dianiaya. Si Petrus berusaha, tidak Tuhan, tidak akan terjadi itu pada sekali-sekalimu. Kelihatannya baik membela Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, keluar kau iblis daripada Petrus. Kita harus peka dalam hal ini. Jangan beri kesempatan buat iblis. Semakin kita cerdas, semakin kita mengerti firman, kita tahu pencobaan kita tidak akan semakin ringan. Pencobaan kita itu akan semakin banyak. Karena apa? Kita diukur berdasarkan apa yang masuk dalam hidup kita. Firman kah atau dunia ini kah yang kita, itu akan keluar waktu sesuatu itu terjadi. Apa yang keluar? Hari ini Tuhan ingatkan. Waktu engkau sudah serahkan semua, ingat kau punya musuh. Jangan beri kesempatan pada iblis. Karena iblis akan selalu menggocong. Apa yang dikatakan oleh Paulus. Waktu 3 kali datang pencoba itu. Tuhan bukan membela dia, tuh cuma katakan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Dalam kelemahanmu lah, kuasamu semakin nyata. Itu cara kita, cara firman Tuhan. Dan saya katakan itu tidak mudah. Buat kita itu tidak mudah, tapi percayalah, waktu engkau jatuh bangun, tapi itu waktu melakukan proses Tuhan. Ingat, Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu, selemah-lemahnya sudah dia tahu. Tuhan tidak mau saudara lari, Tuhan mau. Waktu engkau jatuh pun engkau harus tetap berani datang menghadap tata kasih karuniaku dengan penuh keberanian. Jangan terintimidasi dengan apapun. Saya percaya kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke 5 jam ke depan, tidak tahu. Apakah nanti yang terjadi baik, atau saudara akan terus pilih yang baik sampai jam 12 malam? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan katakan tugasku, pegang aku, percaya aku. Jangan beri kesempatan pada iblis, jangan. Walaupun engkau tahu Tuhan ini susah. Walaupun engkau salah pilih, kembali. Kembali. Karena kita tidak tahu hidup ini. Waktu Tuhan Yesus ajarkan tentang masalah kekhawatiran. Tuhan berikan perumpamaan burung-burung sampai Salomo, orang yang terkaya pada zaman ini. Tuhan katakan itu nggak ada artinya semua bagiku. Dari yang termurah burung, berapa sih harga burung? Dan Tuhan katakan bunga bakung yang warnanya indah itu, Salomo dalam kekayaan tidak bisa terbandingi dengan kekayaannya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Sangat dahsyat sampai kita nggak bisa memikirkan itu. Dikatakan waktu kita berani belajar menyerahkan semua akan Tuhan, ingat kita tidak kompromi lagi. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Yang kedua, waktu kita belajar menyerahkan semua masalah kita buat Tuhan. Yang kedua, di Matius 6 ayat 32 sampai 33. Dikatakan demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Waktu engkau belajar menyerahkan itu semua pada Tuhan, Tuhan inginkan cuma hiduplah berdasarkan kebenaran firman. Carilah kerajaan sorga serta kebenarannya. Tuhan mengingatkan, kamu bukan warga kerajaan bumi. Kamu punya aturan, yaitu warga kerajaan sorga. Waktu engkau sudah menyerahkan itu semua, dan kau tidak memberi kesempatan buat iblis untuk masuk menyerang kau, Tuhan katakan, hiduplah sebagai warga kerajaan sorga dengan cara melakukan kebenaran firman itu. Engkau harus makan firman itu. Firman itu seperti pelita yang terus menerangi kita, langkah demi langkah kita. Itu yang harus kita lakukan. Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan surga serta kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Karena kalau engkau khawatir hari ini, kalau engkau takut hari ini, engkau sama seperti bangsa-bangsa yang lain yang nggak pernah kenal kita. Tuhan katakan waktu kita khawatir, kita disamakan seperti orang yang nggak pernah mengenal Tuhan. Jadi pengiringan kita selama Tuhan sampai berapa tahun hari ini? 20 tahun kalau kita masih khawatir tentang Tuhan kita, berarti kita nggak pernah kenal siapa Tuhan kita. Hati-hati saudara. Mungkin kita ibadah.
Mungkin kita menyembah Tuhan, tapi waktu engkau sedang meragukan Tuhan, artinya engkau disamakan dengan bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan. Hati-hati. Matius 7 menjelaskan, aku mengusir setan. Tuhan jelaskan, mengusir setan. Saya tidak tahu waktu di Matius 7 itu dikatakan mengusir setan, setannya keluar atau tidak juga tidak dijelaskan. Tapi dari situ kerohanianmu bukan ditentukan dari kehebatanmu dalam melakukan karunia-karunia itu. Tapi kenali Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Kenali. Saya punya cerita, saudara, kesaksian saya waktu masih kecil. Saya ini hidup dengan seorang mama. Saya mungkin pernah kesaksian, sering saya kesaksian. Jadi satu kali mama saya pelayanan 1 bulan ke luar pulau. Kakak saya dipegangi keuangan. Ternyata uangnya hilang semua, saudara. Hilang. Jadi kami hari itu 6 orang anak bingung mau makan apa. Karena tidak ada uang. Tapi ada satu firman yang Tuhan, ya di Matius 6 tuh. Kita naik di atas pohon. Nyanyi, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, minum, makan. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Tahu saudara, waktu kita sedang nyanyi itu, orang dari depan pintu itu sudah ketok ini. Burung di udara sudah datang ini. Ini semua sudah siap ini. Dia bawakan makanan, bawakan keuangan kami yang hilang semua. Itu kita masih umur berapa, saudara? Yang paling tertua kakak saya masih SMP. Saya masih SD waktu kelas 3. Jadi Tuhan tidak masalah berapa lama engkau ikut Tuhan. Tapi waktu engkau percaya, walaupun masih kecil, masih apa, Tuhan lihat, perhitungkan, Tuhan tahu siapa engkau. Waktu saya lihat itu kesaksian itu sampai hari ini saya pegang. Saya mempunyai mama, bukan mama yang kaya raya, tapi mama yang selalu mewariskan iman buat saya. Dia selalu katakan berdoa. Saya sampai mama saya meninggal, mama saya itu ingin saya jadi hamba Tuhan dari itu. Sampai mama saya tutup mata, itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah lihat saya seperti saat ini, bisa bersaksi, bisa setelah meninggal hampir 5 tahun lebih, 10 tahun baru itu terjawab. Saya punya kesimpulan Tuhan kita tidak pernah buta. Jangan pernah berhenti untuk terus berharap sama Tuhan. Mama saya mungkin stop, nyawanya putus. Tapi apa yang dia doakan tidak pernah berhenti. Itu terjadi sampai hari ini. Itu iman yang perlu kita pegang. Mari hari ini waktu engkau sedang khawatir, rubah cara pandangmu. Kenali Tuhanmu. Serahkan itu semua, jangan beri kesempatan buat saya. Belajar terus prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Imani itu. Dan percayalah Tuhan gak lihat gelarmu, tapi melihat kedalaman hatimu itu. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Waktu dia merubah pandangannya, Tuhan katakan, itu sebuah kebenaran. Waktu hatimu tuh sadar bahwa engkau butuh Tuhan, itu engkau dibenarkan oleh Tuhan. Waktu engkau butuh setiap hari akan Tuhan, Tuhan akan selalu membenarkan engkau. Dan apa yang menjadi bagianmu akan Tuhan berikan. Itu yang dilakukan buat seorang Abraham. 25 tahun dia menantikan itu. Dalam penantiannya, dia katakan bahwa, dikatakan dalam firman Tuhan, juga tidak mulus-mulus banget. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah Bapa orang segala beriman. Tapi kalau lihat cerita firman Tuhan, hidupnya nggak sesuai juga, saudara. Dengan orang yang teguh, yang selalu berharap, enggak. Ternyata dia juga kacau dalam perjalanan imannya. Tapi Tuhan mau setiap hari rubah pandangmu. Sehingga hatimu kembali akan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan rindukan setiap hari. Waktu hatimu dirubah, Tuhan akan bawa engkau dalam perkara-perkara yang lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Yang terakhir, saudara, karena apa? Dikatakan serahkan semua kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Memelihara artinya peduli. Tuhan perhatikan, Tuhan menghiraukan apapun saudara yang lakukan. Kalau saudara baca di Keluaran, bangsa Mesir waktu menjajah orang Israel tidak pernah berdoa untuk minta Tuhan berikan penebus, tapi mereka hanya berkeluh kesah. Tuhan, kok begini Tuhan, kok begini, kok begitu. Mungkin dalam keluh kesahnya seperti itu. Akhirnya Tuhan di surga nggak tahan. Karena dia pernah berjanji pada seorang Abraham. Sehingga akhirnya dia mengutus seorang Musa. Dalam keluh kesahmu, ingat ada Tuhan yang akan selalu mendengar engkau. Karena dia Allah yang selalu melihat engkau. Dalam titik terendahmu mungkin orang tidak pernah tahu engkau dalam keadaan rendah. Tuhan tahu. Dalam keadaan terpurukmu mungkin dalam dosa. Nggak usah ngomong yang baik. Mungkin dalam dosa Tuhan tetap ada. Contohnya siapa? Yunus. Yunus melarikan diri. Masuk dalam perut ikan. Tuhan tahu dia.
keterpurukan dia dalam keadaan berdosa, dia Tuhan tahu. Jadi serahkan, kita punya Tuhan yang memelihara kita. Amin. Biarlah